dinding sel dengan memutus ikatan, mengaktifkan ekspansin, dan ekspansin inilah yang memutus ikatan hidrogen pada selulosa. Ini yang sudah kita pelajari minggu lalu ya. Dengan adanya ikatan hidrogen yang putus, maka dinding sel menjadi tidak terlalu kaku, lebih lentur, lebih renggang, kalau saya katakan lebih renggang, sehingga air itu lebih mudah masuk. Apalagi air itu masuk ke dalam tubuh sel itu melalui proses osmosis. Ada perbedaan gradien dan tanpa ada selaput ya, tanpa ada selaput yang membatasi di sana. Air yang masuk sebenarnya air itulah yang menyebabkan sel itu menjadi bertambah besar. Nanti akan ada proses ketika kita membicarakan sitokinin, karena proses tidak hanya selesai sampai di pembentangan sel saja atau pemanjangan. Tentu saja sel yang hanya bertambah panjang atau membentang seperti ini ya, suatu saat dia kehilangan air ya dia akan kembali gitu ya, akan kembali ke posisi semula. Padahal yang kita dapatkan pada tumbuhan tidak. Sel itu pertumbuhan itu akan terus berlangsung, karena setelah pemanjangan nanti ada pembelahan sel. Jadi dikatakan di zona meristematis itu sebenarnya auksin tidak hanya memanjangkan, tapi juga setelah panjangnya maksimal, maka dia akan membelah. Mitosisnya akan berlangsung. Sebentar, saya cut sebentar. Nah, ini yang sudah kita pelajari. Nah, secara keseluruhan inilah peran auksin. Jadi ternyata menyeluruh ya, peran auksin pada suatu proses fisiologi. Mulai dari tumbuh memanjang, baik ujung akar maupun ujung batang, karena dia bekerja di zona meristem. Kemudian nanti masih ada di bagian ujung itu, berarti sangat tinggi Bu auksinnya gitu. Bagaimana pengaruhnya? Bagaimana pengaruhnya kalau senatnya di bagian atas itu selalu didominasi oleh auksin? Ada dampaknya enggak kalau di sini banyak sekali auksin? Ya. Meskipun dalam proses alamiahnya auksin itu berpindah secara basipetal, ditransport menuju ke bawah, direction. Mengumpul di pangkal batang seperti ini, di sini. Karena zona meristem di ujung akar akan mendistribusikan auksinnya menuju ke pangkal batang juga. Sehingga jarang kita menemukan pangkal batang itu bertambah panjang, karena di sini penumpukan auksinnya cukup tinggi, gitu ya, cukup tinggi. Beberapa ketentuan di sini seperti pada serbuk sari, peran auksin berarti pada proses pembungaan, pembentukan buah. Ini pembentukan buah gitu ya, perkembangan ovarium berarti yang kita akan bekerja di sana. Kemudian pada pertumbuhan buah yang berasal dari biji yang sedang berkembang, mencegah pembentukan zona absisi di sini. Dan proses gugurnya organ tanaman meskipun secara alamiah. Jadi sebenarnya bukan mencegah tetapi mengatur, lebih mengatur ya. Mengatur di sana. Ada zona meristem lateral di sini, yaitu adanya aktivitas kambium yang juga dipengaruhi oleh auksin. Berarti auksin itu tidak hanya ada pada ujung-ujung saja atau zona meristem primer, tetapi juga meristem sekunder. Dengan adanya kandungan auksin di zona atau di jaring endokambium, maka batang menjadi bertambah besar, melebar karena ada aktivitas kambium yang mengakibatkan proses pembelahan, membentuk silim dan fluim itu juga dipengaruhi oleh adanya auksin. Nanti ada beberapa yang akan kita bahas selain pada pemanjangan batang. Kemudian mengendalikan arah pertumbuhan. Ya, nanti kita akan sampai ke sana, direction ya. Pertumbuhan akar selalu ke bawah itu kenapa? Pucuk itu selalu ke atas. Kemudian cabang-cabang akar juga perkembangan buah atau bakal buah menjadi buah yang siap untuk dimakan.
Auksin yang sudah kita bicarakan dengan penemuan alamiahnya yang pertama itu adalah IAA, ya, yang diyakini sampai sekarang ya, yang sampai diyakini sampai sekarang itu IAA menjadi auksin pertama dan terdapat secara alamiah itu perannya jauh lebih tinggi untuk pemanjangan suatu batang. Koleoptil itu kan ujung batang ya. Ujung batang, koleoptil, kemudian pertumbuhan batang menuju ke atas, sehingga dia mampu melakukan gerak nutasi. Nutasi itu gerak tumbuh ke atas pada batang. Itu sangat dipengaruhi oleh auksin. Dan auksin ini kerjanya untuk pemanjangan jauh lebih kuat, jauh lebih aktif, lebih tinggi perannya daripada untuk melakukan pembelahan. Nanti kita pembelahan berarti dia sudah memerlukan aktivitas hormon yang lain. Ya, seperti itu. Ini pergerakan, kita sudah membicarakan kemarin. Kalau dia tadi transportnya basi peta, maka IAA yang dari pucung akan ditransport secara polar, sedangkan yang dari akar, maka IAA akan bergerak menuju ke arah pangkal batang dengan 2 jalur ini. Dia untuk yang di akar seperti itu. Yang pertama, auksin dan tropisme. Ya, kita sudah mengenal ini di awal pertemuan bahwa gerak tropisme ini menjadi salah satu penemuan adanya zat yang bertanggung jawab terhadap arah pertumbuhan yang ada di daerah ujung. Kemudian anatomi koleoptil yang tumbuh membengkok seperti ini dilihat. Hanya karena ada perbedaan distribusi auksin antara sisi yang gelap dan sisi yang terkena cahaya. Lampu, cahaya matahari gitu ya. Penemuan pertama cahaya matahari, bukan cahaya lampu. Ketika sisi yang terkena sisi yang terkena itu auksinnya rusak, maka pembelahan selnya menjadi lambat. Ya, ketika menjadi lambat. Sedangkan sisi yang auksinnya tidak rusak, maka selnya menjadi lebih panjang. Auksin bekerja dengan memanjangkan sel. Jadi di sini berjalan sangat kencang. Pembentangannya sangat bagus ya, tidak terhambat oleh apapun. Akibatnya karena ada sisi yang terkena cahaya dan tidak terkena cahaya, maka dia akan membelok. Ya, itu diasumsikan bahwa arah datangnya cahaya itu tidak dari atas, hanya dari salah satu sisi. Ini yang paling menggambarkan, sangat memudahkan pengamatan ketika pot ini ada di dalam ruangan dan kemudian dia tidak mendapatkan cahaya secara langsung, maka dia tumbuhnya akan menuju kemana datangnya cahaya. Bukan kemana datangnya cahaya, karena dia selalu berusaha untuk mencari dari mana sumber untuk melakukan fotosintesis gitu. Secara tidak langsung batangnya menjadi lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi seperti ini ya? Auksinnya tidak rusak. Auksinnya tidak rusak, tidak ada cahaya, ya dia akan tumbuh secara etiolasi seperti itu. Ini tidak terlalu etiolasi. Beberapa penelitian percobaan kita di praktikum fisiologi tumbuhan, semua yang melakukan etiolasi atau perkecambahan dalam gelap itu daunnya tidak hijau gitu ya, tidak hijau. Ini hanya ingin menunjukkan bahwa pertumbuhan batang di situ sangat panjang karena auksinnya tidak rusak sama sekali. Penelitian atau kajian tentang fototropisme, gerak tropis, gerak yang dipengaruhi oleh rangsang berupa cahaya, ini mengakibatkan pertumbuhan yang tidak seimbang ketika datangnya cahaya itu tidak sentris dari atas. Seperti itu. Dan penelitian lebih dalam oleh para ahli yang bisa membedakan gelombang cahaya ya, panjang gelombang cahaya antara cahaya Magicui Biniu, itu ternyata cahaya yang warna biru itu paling memberikan respon lebih tinggi daripada yang lain. Bahkan penelitiannya saya tidak tahu masih bisa tidak kita buktikan, karena memilah
memilah atau menentukan panjang gelombang cahaya itu juga tidak mudah. Tapi dari penelitian ini kita bisa melihat bahwa monokromatis dari matahari itu yang paling berperan itu adalah cahaya biru. Minggu lalu kita juga sudah membicarakan selain datangnya cahaya itu gaya gravitasi bumi ternyata juga mempengaruhi distribusi auksin yang tidak merata. Ketika ujung batang itu kita rebahkan horizontal, maka distribusi auksin ke blok A, agar-agar A ini menjadi lebih tinggi daripada di blok B. Sangat berbeda ketika posisinya tegak lurus seperti ini. Berarti ada pengaruh gravitasi bumi. Implikasinya apa? Implikasinya ada pertumbuhan rizoid atau akar ya, akar sederhana pada sebuah ganggang. Ganggang itu alga dan ini pengamatannya 3 menit sekali. 0 menit, 3 menit, 6 menit, kemudian 4 menit, 5 menit, 5 menit, 10 menit ya. Jadi penelitian orang yang sampai bisa dipublish di jurnal yang bagus itu tahun berapa ini ya? Sudah lama sekali ini. Penelitiannya namanya Prof. Siever tahun 71. Bu Julita belum lahir. Ada suatu ganggang yang ditunggu selama 25 menit itu ternyata membengkoknya sangat tampak, sangat bisa diamati. Dan ujung rizoid itu difoto secara mikroskopis dengan SEM atau dengan TEM ya mungkin ya. Dan melihat ada suatu substansi yang ada di sana yang mengakibatkan pembengkokan tadi. Ketika 0 menit baru saja kita direbahkan, posisinya masih sentris, ya, masih sentris. 3 menit kemudian ternyata sudah mulai tidak merata distribusinya, seperti mengendap. Nah, bahasanya yang paling pas untuk kita mungkin mengendap ya. Ada substansi yang ada di ujung akar itu mengendap. Dan pengendapan itu ternyata terus sampai 25 sampai 15 menit itu baru menunjukkan efeknya. Setelah 15 menit dia membengkok ya. Mungkin 0 sampai 10 menit belum terasa pembengkokannya. Tapi setelah 15 menuju 25 menit sangat terasa. Ya memanjang dan juga ada zat yang mengendap di sana. Berarti zat itu merespon terhadap adanya gravitasi. Beliau bisa menunjukkan bahwa itulah yang terjadi pada akar. Untuk sementara beliau mengasumsikan bahwa semua akar yang gerak menuju ke tanah, ke dalam tanah, itu mekanismenya sama seperti rizoid pada ganggang ini. Kita mengenalnya dengan istilah gravitropisme atau geotropisme. Pembengkokan akar maupun tunas itu yang diakibatkan oleh suatu gaya gravitasi. Gaya gravitasi menyebabkan distribusi auksinnya menjadi tidak sama. Ya. Baik pada akar maupun pada tunas, nanti kita akan melihat. Dan ternyata dugaan terhadap adanya zat yang mengendap tadi itu diduga adalah suatu tepung statolit, zat pati atau polisakarida yang ada di dalam sebuah amiloplas. Karena ujung akar itu tidak plastidanya berupa leukoplas atau amiloplas, maka tepung statolitnya sangat dominan di sana. Penanggung jawabnya yang mengendap tadi adalah tepungnya atau statolitnya. Ya, sedangkan yang menyebabkan pemanjangan akarnya adalah auksin. Pada kajian gravitropisme, pada peristiwa gravitropisme, peningkatan auksin pada sisi yang di sebelah bawah dari sebuah batang itu menyebabkan pertumbuhan sel yang jauh lebih cepat daripada sisi atasnya karena ada terjadi pengendapan. Yang mengendap auksin, tapi kalau ujung batang ya, kita bicara pada ujung batang dulu. Jadi peneliti di sana di Eropa itu membuat suatu kajian gerak tropisme pada batang itu bukan semata-mata disebabkan oleh cahaya, tetapi juga akibat dari adanya gravitasi. Dan sayangnya
Dan sayangnya sampai sekarang kita berasumsi gravitropisme yaitu akibat dari gravitasi itu hanya pada akar. Ya. Kita tidak pernah membahas gravitropisme itu pada ujung batang. Meskipun itu tergantung sudut pandang. Nah, Bu Yulita kayaknya lebih tepat mengatakan sudut pandang. Kalau dilihat dari pengaruh gravitasi, otomatis gerak tumbuhan, gerak ujung batang yang menjauhi pusat bumi, berarti kita mengatakan sebagai gravitropisme negatif atau geotropisme negatif. Sangat berbeda halnya jika yang bergerak itu adalah akar. Kita dengan mantapnya akan mengatakan gravitropisme positif atau geotropisme positif. Ya. Gambar. Nih, hipotesis yang tadi saya katakan. Penelitian di Eropa itu mengatakan meskipun ujung batang ya, meskipun ujung batang itu direbahkan dan dipengaruhi oleh gravitasi, tetap saja ada distribusi auksin yang tidak merata. Jadi sebenarnya auksin ini yang memberikan respon untuk mengendap, untuk mendistribusikan secara tidak merata. Dari sisi penemuan pertama oleh peneliti sebelumnya siapa? Fraser and Wen maupun Darwin itu akibat cahaya. Nih, selnya pendek-pendek. Tapi sisi hipotesis yang lain bisa jadi bukan sekedar karena cahaya tapi juga karena gravitasi. Sehingga dia mengatakan kenapa gerak ini tidak dikatakan sebagai fototropisme tapi gravitropisme karena kajiannya berdasarkan sumber rangsang gravitasi. Gitu ya. Lain ladang, lain belalang, lain pada ujung batang, lain pula pada ujung akar. Distribusi auksin yang tidak merata pada ujung akar justru mengakibatkan akarnya membelok ke bawah. Ya, betul belakang ya, berarti dengan teori sebelumnya, kalau pada ujung batang, distribusi yang banyak itu menyebabkan pertumbuhan ke atas. Nah, hipotesisnya menjadi rancu. Penyebabnya pertumbuhan ke atas itu apakah auksin yang tinggi atau karena cahaya yang menyebabkan hipotesis ini menjadi perlu pengujian lebih lanjut. Pada ujung batang menggok ke atas, tapi udah ujung akar membeloknya ke arah bawah ke pusat bumi, gitu ya. Geotropisme positif, yang tadi adalah geotropisme negatif. Untuk selanjutnya kami serahkan. Ada pustaka yang mengatakan geotropisme negatif pada pertumbuhan tunas seperti ini, tapi ada juga yang lebih banyak mengatakan ini adalah fototropisme, bukan geotropisme. Yang geotropisme lebih banyak dibahas pada ujung akar. Penelitian pada ujung akar pun sangat banyak, ya, sangat banyak. Bu Yulita dulu zaman S1 itu praktikum fisiologi tumbuhannya benar-benar memakai kecambah dan ujung akarnya dipotong, ya, dipotong, ada yang dipotong 2 mili, ada yang dipotong 4 mili, gitu ya. Berbagai jenis potongan, ukuran potongan, kemudian dilihat posisinya, apakah dia bisa membelok ke bawah atau tidak. Kontrolnya seperti ini, tidak dipotong. Yang kontrol berarti memang ada zat yang di ujung akar yang merespon terhadap gravitasi. Dibuktikan dengan ketika ujungnya dihilangkan, maka akarnya tumbuhnya mendatar, tidak mengarah ke bawah. Yang saya sampaikan tadi sempat saya singgung pada ganggang kara tadi yang ada pada ujung, kemudian selama 25 menit itu membelok, itu ternyata setelah dilihat di bawah foto mikrograf, itu ada tepung statolit seperti ini. Kelihatan ya, lebih gelap warnanya. Ini adalah sel-sel pada ujung akar dan ini adalah pengendapan. Posisinya mendatar, kemudian ini posisinya sudah mulai membelok, mengikuti arah pembelokan si ujung akar. Tepung statolit. Tepung statolit adalah suatu polisakarida, suatu karbohidrat yang tertimbun di dalam plastida ujung akar. Maka ujung akarnya menjadi lebih merespon arah datangnya gravitasi, mengakibatkan gerak pertumbuhan ujung akarnya membelok.
Yang menuju yang merespon gravitasi itu adalah si plastida, si statolit, tepung statolit tadi. Sedangkan auksin itu memacu pembelahannya saja, pembentangan selnya. Selalu seperti itu. Ingat bahwa pada ujung akar, auksin ini selalu akan ditransport menuju ke ujung pangkal batang, sehingga arah auksin ini hanya memacu pembelahan di belakang meristem setelah dia merespon adanya gravitasi. Bukan auksin yang merespon gravitasi, tapi tepung statolitnya. Ya. Menurut Audus tahun 72, pada peristiwa fototropisme, auksin pada sisi yang tersinari memang rusak oleh cahaya atau sinar. Sedangkan pada geotropisme, auksin itu memindah sel-sel bagian bawah, bagian horizontal, dan memacu pemanjangan ujung akar sehingga menunjukkan pertumbuhan yang asimetris, tidak merata tadi. Distribusi dari auksin oleh adanya gravitasi. Nah, itu auksin dengan tropisme. Yang kedua adalah perkembangan bakal buah. Bakal buah itu menjadi buah, dan biasanya pada peristiwa penyerbukan itu bakal biji juga akan mengikuti pembentukan biji. Ya, hebatnya pada buah-buahan itu, buah itu bisa berkembang tanpa adanya peristiwa pembuahan yang semestinya. Itulah buah partenokarpi. Buah partenokarpi digambarkan sebagai buah yang tidak memiliki biji, artinya ovulumnya tidak berkembang. Yang sudah banyak dihasilkan misalkan biji, jamu biji ya. Wah, enak ini kalau jamu biji sampai seperti ini. Senang saya. Cabai, ya, cabainya tanpa biji juga. Jeruk tanpa biji, sudah banyak. Jadi pada peristiwa partenokarpi, auksin ini menggantikan peran dalam serbuk sari. Serbuk sarinya tidak diizinkan untuk membuahi ovum, tetapi auksin digantikan oleh auksin. Pada prakteknya, buah-buah partenokarpi ini biasanya memotong atau memangkas kepala sari sebelum bunga itu mekar. Bunga yang sudah mekar diasumsikan serbuk sarinya sudah sangat masak, jadi bunganya masih kuncup. Kita buka, kemudian kita pangkas. Setelah kita pangkas, diapain? Ditetesi dengan auksin. Itu percobaannya ke sana. Bu Yulita sudah pernah melakukan itu, ya, sudah pernah melakukan itu. Dulu ya, tahun 90-an, sudah lama sekali. Sulit sekarang kalau mau dipraktekkan di masa pandemi seperti ini, tapi takjub karena melihat terong itu menjadi tidak ada bijinya. Ya, waktu itu hanya terong itu ya, yang bunganya paling besar. Bunga cabai itu kecil, kemudian bunga jeruk juga demikian ya, beberapa jeruk itu kecil. Nah, peran ketiga, auksin pada mengontrol pengguguran organ yang sudah tua itu sebenarnya secara otomatis dia akan gugur. Dan gugurnya organ, apakah daun, apakah bunga, ataukah buah, itu disebabkan karena ada distribusi atau konsentrasi auksin yang tidak rata antara batang ini dengan tangkainya atau sumber organnya. Sumber organ digambarkan suatu zona yang distal. Ketika ada absisi, maka konsentrasi auksinnya sama-sama rendah, baik di daun maupun di batang yang tempat dia menempel. Maka dia absisi. Akan lebih dipercepat kalau zona proksimalnya ini itu menjadi auksinnya diperbanyak. Maksud hati kita semprot gitu ya. Makin tua maka distribusinya makin banyak atau disemprot dengan auksin, maka dia akan semakin gugur. Pendapat ini diperkuat dengan penemuan adanya, ini tidak usah zona absisi, adanya penemuan bahwa ternyata pada peristiwa gugurnya organ yang sudah tua itu dikontrol oleh auksin. Daun yang masih muda adalah daun-daun yang masih hijau, kemudian
masih aktif membelah, fotosintesis, berarti triptofannya banyak, kandungan auksinnya juga tinggi. Seiring umur daun dia akan menua, maka peran auksin pun akan menurun. Ya. Dengan menurun, maka konsentrasi auksin yang menurun ini ditangkap oleh sebagai sinyal untuk mengaktifkan zat yang namanya etilen. Hormon yang ada di dalam bunga atau buah yang sudah tua, itu ada etilen. Etilen inilah yang memacu pembentukan zona absisi. Secara alamiah, organ yang sudah tua dia akan jatuh gugur. Peristiwanya menjadi lumrah ketika daun itu harus bergantian melakukan efektivitas fotosintesis. Menjadi tidak wajar ketika dia diserang penyakit, kan begitu ya. Diserang penyakit daunnya gugur semua. Atau stres lingkungan. Stres lingkungan misalnya pada pohon jati. Pohon jati itu stres lingkungannya berupa panas, suhu yang sangat tinggi. Maka zona absisi itu memang sengaja terbentuk oleh rangsangan secara eksternal. Sehingga sengaja daunnya digugurkan, tetapi tunas-tunasnya tetap hidup gitu ya, untuk mengurangi laju transpirasi yang berlebihan. Pengaruh auksin ini tadi terhadap absisi, pengguguran organ pada tanaman apel itu sudah dilakukan percobaan dengan menguji berbagai macam auksin. Kita mengenal ada auksin alami yang digunakan itu mewakili IAA, kemudian auksin-auksin yang lain yang dicobakan adalah IPA, IBA, dan NAA. Dengan kontrol yang tidak diberikan auksin sama sekali, tidak disemprot gitu ya, tidak disemprot oleh auksin. Ternyata pemberian NAA itu berhasil menekan gugurnya buah apel itu sampai paling tinggi. Yang gugur hanya 10%, berarti efektivitasnya hampir 90%. Dibandingkan dengan kontrol. Ya, kontrolnya yang gugur tuh 50% buah-buahnya tanpa ada perlakuan auksin, sedangkan dengan menggunakan NAA, maka yang gugur hanya 10%. Seperti itu. Auksin yang keempat, peran fisiologi yang keempat, itu pada pematahan dominansi apikal. Para mahasiswa, perhatikan di sekitar kalian, adakah pohon-pohon yang tidak punya cabang? Adakah tanaman-tanaman yang tidak punya cabang? Ya, itu yang dinamakan dengan dominansi apikal. Terus tumbuh ke atas saja. Tahun 33, Timan dan Skoog ini sudah membuktikan bahwa ada zat yang memang ada secara dominan di bagian ujung tanaman yang dia menghambat pertumbuhan tunas samping. Tunas samping itu diibaratkan sebagai cabang, ya, cabang-cabang tanamannya. Maka ketika kita ingin mencoba apakah dia mau bercabang, pangkas saja ujungnya. Begitu ujungnya dipangkas, ini penelitian ini, gambaran yang ada di samping ini adalah pohon kacang, tanaman kacang. Dominansi apikal menyebabkan tunas lateralnya tidur semua, tidak tumbuh. Dia adalah batang yang dominan. Ini adalah daun-daunnya. Sumber auksin dari bagian pucuk ya didistribusikan menuju batang. Sehingga si peneliti memangkas batang utamanya, bagian atasnya. Begitu dipangkas, maka tunas yang paling dekat langsung tumbuh memanjang. Nih, kelihatan. Tunas pertama, tunas kedua, berarti langsung punya dua tunas yang tumbuh. Yang semula tidak ada. Nah, dicoba lagi nih. Bekas potongannya tadi ditempeli lanolin atau semacam perekat yang ditetesi dengan auksin. Maka si tunas juga mendadak menjadi berhenti, tidak mau tumbuh lagi. Tunas-tunas sampingnya juga kemudian tidak mau tumbuh. Berarti ada substansi yang ada di bagian ujung yang mendominasi konsentrasi sehingga dia tidak mengizinkan pertumbuhan tunas lateral. Coba amati saja di sekitar kalian. Ada tanaman yang sangat mudah bercabang, ada yang tidak. Bagaimana Bu kalau yang cabangnya banyak? Ya berarti auksinya tidak dominan. Ya, auksinya tidak sampai menghambat pertumbuhan tunas samping. Banyak pohon
yang tunas sampingnya atau cabang-cabangnya itu di bagian bawah gitu ya, jauh dari tunas apikal. Yang daerah tunas apikal ya sedikit, hampir nggak ada cabangnya ini. Tapi semakin jauh, dia jauh dari dominansi dari auksin yang ada di pucuk, maka memungkinkan pertumbuhan cabang. Seperti itu. Apa yang dialami yang ada sekarang? Nih contohnya, kalau ini tanaman yang sudah tua dan yang muda, ini selalu ada aksiler, tunas apikalnya di sana, ada aksiler yang tidak mau tumbuh, pangkas saja ujungnya. Kita mencoba memangkas bagian ujung, maka tunas-tunas lateral ini akan tumbuh. Dalam hal ini, IAA yang ada secara endogen, kalau saya bicara IAA berarti dia adalah hormon endogen yang ternyata terlibat dalam menjaga supaya tanaman itu memang supaya tidak bercabang, tidak punya pertumbuhan, tidak mendukung adanya pertumbuhan tunas lateral. Seperti itu. Ada tumbuhan yang karakteristiknya demikian. Ini ya, penelitian yang menyempurnakan tadi adanya dominansi apikal seperti ini. Ini yang dibuang tunas pucuknya, kemudian dibuat bagan yang memudahkan pengamatan. Tunas-tunas lateralnya itu menjadi pada tumbuh. Ketika ditetesi dengan IAA lagi, maka tunasnya menjadi dorman lagi. Artinya dorman itu tidur ya, tidak bisa tumbuh, terhambat oleh auksin yang sangat mendominasi. Jadi dalam hal ini auksin memang menghambat pertumbuhan tunas lateral, tetapi memacu pertumbuhan tunas apikal. Apa yang terjadi di sekitar kita ketika pematahan dominansi apikal? Sudah banyak ternyata petani itu sudah mengaplikasikan pematahan dominansi apikal ini. Karena dia bisa merangsang percabangan yang sangat banyak. Kalau tanaman itu tidak punya cabang, maka jumlah bunga juga hanya ada pada batang utama. Dengan melakukan pemangkasan bagian ujung, kalau tanaman penghijauan yang di sekitar kampus, kita sering lihat ada petugas kebun itu yang memangkas ya, pruning ya, melakukan pruning. Itu sebenarnya merangsang tunas mudanya banyak, jadi cepat besar. Bayangkan kalau yang dipangkas itu adalah tanaman-tanaman yang menghasilkan seperti kacang panjang, kacang hijau, kedelai, ya. Pangkas ujungnya, nanti percabangan akan banyak. Karena dengan dipercabangannya tumbuh, maka tunas-tunas ketiaknya juga makin banyak dan itu meningkatkan produktivitas dari tanaman. Ya. Yang kelima, Bu Yulita ngebut ini sebelum ada diskusi. Yang kelima adalah peran auksin di dalam memacu proses perakaran. Jadi di awal di bagan kita sudah menceritakan bahwa pembentukan akar itu secara alamiah selama dia dari biji itu adalah dari akar primer. Tapi bagaimana peran auksin ini untuk memacu pertumbuhan akar pada budidaya yang dilakukan secara stek? Baru tadi Bu Yulita cari contoh melakukan stek pada jambu bol, ya, jambu biji. Dia mencoba berbagai macam auksin, IBA, dan NAA, juga kombinasi keduanya. Ya, dia penasaran. Selama ini memang NAA menjadi idola untuk perakaran secara adventif seperti ini. Itu dikatakan tunas akar adventif karena tumbuhnya bukan dari ujung pangkal batang ya, bukan dari alamiahnya embrio ya. Jadi tumbuhnya dari pangkal batang. Yang diuji cobakan ternyata 4000 ppm. Wah, tinggi sekali ya, karena pohon berkayu. Jadi penggunaannya segini. Jangan kaget ketika kalian nanti mendapatkan artikel publikasi yang menggunakan auksin untuk memacu perakaran adventif, misalnya pada tunas secara in vitro, penggunaannya biasanya 1 ppm itu sudah sangat tinggi ya, 1 sampai 1,5. Ini karena terjadi secara alamiah. Jadi berkayu seperti ini direndam. Steknya direndam pakai air yang dilaruti dengan IPA.
IBA 2000, NAA 2000, dinaikkan IBA 4000, NAA cuma 4000. Terus dikombinasi. 2000 ppm tapi 1000 ya. Kemudian ditingkatkan 2000 dan 4000. Ini harusnya 2000 kalau saya ya, kalau penelitian saya. Tapi namanya penelitian ya boleh-boleh saja. Yang terakhir ini NAA yang 4000 ppm karena dirasa ternyata masa akar pada cangkok yang digunakan bukan stek, maaf ya, ini kan dikerok ini, yang diinduksi dengan dua macam auksin yaitu NAA dan IBA setelah 8 minggu, berarti 2 bulan, itu semuanya menunjukkan ada akar adventif ya, pada akar adventif setelah 8 minggu. Kalian tinggal melihat, oh yang ternyata yang paling berpengaruh adalah yang NAA. Di sini auksin itu bekerja pada zona meristem lateral ya. Di sini ada aktivitas kambium di sini. Sehingga aktivitas kambiumnya dirangsang untuk melakukan pembelahan, membentuk tunas baru, dan tunasnya adalah akar. Mekanismenya sampai sekarang masih belum saya dapat ya. Jadi saya belum bisa menceritakan kok bisa Bu dari pangkal batang yang di situ ada kortek, ada kambium, ada kortek itu berisi fluim dan ada xilem, tapi begitu diberi auksin maka pembelahannya justru tidak membentuk akar, tidak membentuk pemanjangan batang, tapi justru akar. Ada keseimbangan tertentu yang menyebabkan batangnya tidak tumbuh tetapi beralih ke arah batang. Itulah yang saya katakan menstimulasi pembentukan akar adventif. Ini yang masih harus kita pelajari lagi. Mekanismenya belum tahu. Hanya dikatakan di beberapa pustaka bahwa kambium itu bertanggung jawab pada peristiwa diferensiasi. Kenapa kok bisa berdiferensiasi? Itu ya pertanyaannya. Kenapa kambium bisa melakukan diferensiasi? Apakah dalam hal ini kambium itu layaknya ujung apikal yang mampu menumbuhkan tunas daun dan batang, tetapi untuk kambium hanya merangsang pembentukan akar adventif, bukan daun, bukan batang, tapi hanya akar adventif. Ya. Semakin tinggi auksin itu yang saya ceritakan akarnya menjadi pendek-pendek, ya, menjadi pendek-pendek, tapi banyak. Daripada yang akar yang auksinya lebih rendah. NAA 2000 dan NAA 4000 akarnya panjang, lebih panjang, tapi sedikit. Begitu dinaikkan akarnya tidak terlalu panjang tapi banyak. Sekarang tergantung peneliti mau menggunakan yang panjang atau pendek, dua-duanya berefek pada pembentukan atau perangsangan akar adventif. Itu materi kita hari ini tentang peran fisiologi dari auksin. Sebelum saya buka sesi pertanyaan, saya akan stop share, kemudian saya akan buka dulu barcode SSO-nya. Sudah ada di grup WA. Saya share juga di sini. Mana tadi? Silakan absen. Absen dulu. Baik, Bu. Ya. Desi sudah datang belum?
Desi sama Latifata yang tadi izin. Yang ada dulu sini saja kalian bisa absen dulu. Maaf, masih saya mute. Ada yang akan didiskusikan? Ada yang bertanya tentang peran fisiologi dari auksin? Cukup banyak yang kita pelajari hari ini. Ada yang partenokarpi, ada yang tropisme, kemudian mekanisme bagaimana dia membelok ke pusat bumi, ujung akarnya ada yang membelok ke atas karena adanya cahaya gitu ya. Kemudian peran auksin pada dominasi apikal, mungkin agak rumit di dominasi apikal, mengingat sangat beragam ya, sangat beragam tumbuhan yang di sekitar kita, yang bercabang juga banyak, yang tidak bercabang kelapa ya. Kita bisa mengasumsikan ada beberapa pohon yang memang secara alamiah dia memang tidak bercabang gitu ya. Di ini yang saya ceritakan tuh kasuistis yang tanaman-tanaman yang memungkinkan bercabang, artinya ada tunas lateral. Dan biasanya yang memiliki cabang memang tanaman-tanaman yang kelompok dikotil. Di dekat rumah saya ada pohon pepaya, dan pohon pepayanya memang secara alamiah dia tidak bercabang. Nunggu orang yang memangkas pucuknya dulu dia baru bercabang. Seperti itu maksudnya yang saya maksudkan. Jadi secara alami memang ada pohon-pohon yang dia tidak punya cabang. Belum ada yang mau ditanyakan? Yulita. Ya. Siapa? Saya Retno. Retno? Ya, ada Pak Retno? Saya tidak bertanya. Ya, silakan. Retno, ya, Retno Rupianto. Tadi Bu Yulita sempat menyinggung tentang etiolasi. Nah, apakah etiolasi itu hal yang wajar pada awal-awal pertumbuhan gitu, Bu? Atau harusnya itu nggak ada etiolasi gitu, Bu? Kan kalau semisal ditaruh di bawah, ditaruh di jauh dari sinar matahari, maka tumbuhannya kan etiolasi. Dan apabila di dekat matahari, enggak gitu ya, Bu? Iya. Atau misalnya pertanyaan saya itu apakah wajar atau tidak apabila tumbuhan pas awal-awal tumbuh itu etiolasi? Begitu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Saya mencoba untuk mencerna pertanyaanmu ya. Ini kayaknya ada kebingungan ketika bertanya. Saya tuh mau bertanya tentang etiolasi, tentang pengaruh cahaya,
atau wajar atau tidak. Jadi ada tiga poin yang saya tangkap di sini. Retno mau mengecambahkan biji itu pengennya etiolasi atau tidak? Ganti saya bertanya. Kalau pengennya tidak. Pengennya tidak ya. Retno sudah tahu seperti apa gambaran etiolasi itu seperti apa. Bagus sih untuk pemulihan tanaman, mungkin bagus ya, batangnya tumbuh memanjang, tetapi kalau diikuti dengan daun yang pucat menjadi tidak cantik kayaknya gitu ya. Baik, saya akan mencoba menjelaskan proses fisiologi. Proses ini fitohormon atau hormon tanaman itu sebenarnya adalah salah satu bagian dari tubuh tumbuhan yang mengarahkan kamu mau tumbuh normal atau tidak, itu penentunya ada di hormon. Retno mengecambahkan biji di dalam ruangan, dan yang satu lagi temanmu yang lain, Mentari misalnya. Mentari saya tugaskan untuk mengecambahkan biji secara normal di luar. Tentu saja akan responnya berbeda. Kenapa responnya berbeda? Karena regulasi yang disebabkan, yang dikendalikan oleh auksin juga berbeda. Kok bisa berbeda, Bu? Tanamannya bareng, sama-sama kacang hijau. Coba aja sekarang, kecambahkan kacang hijau. Yang satu di dalam ruangan kemudian yang satu lagi di bawah meja. Ya, di dalam ruangannya dua macam. Yang satu lagi di luar. Di luar itu benar-benar kalau siang hari itu terpapar cahaya matahari. Artinya apa? Bijinya sama. Konsentrasi auksin endogennya sama. Tetapi responnya beda. Tergantung rangsang yang ada di lingkungannya seperti apa. Secara alamiah, embrio yang muncul dari sebuah biji yang berkecambah, dia pasti akan mencari air karena yang tumbuh adalah akar. Mungkin akar tidak akan terlalu berpengaruh ya terhadap etiolasi. Karena yang disebut dengan etiolasi adalah perkembangan etioplas. Ada plastida yang tidak berkembang di dalam sel-sel tumbuhan yang mengalami etiolasi, itu namanya etioplas. Seperti hanya amiloplas, ini etioplas. Etioplas itu digambarkan seperti proplastida atau leukoplas, tetapi berbeda struktur dengan leukoplas umumnya, karena leukoplas umumnya biasanya berisi protein atau karbohidrat. Tapi yang ini grana, tidak terbentuk dengan sempurna, tilakoidnya juga tidak, semacam kantung plastida dengan membran double, tetapi dalamnya kosong. Dalamnya kosong, hanya matriks saja, stroma saja. Itu tanda-tanda etioplas, dan itu mendominasi batang yang memanjang tadi. Ya, batangnya memanjang. Lumrah nggak, Bu? Ya otomatis tidak lumrah, gitu ya. Tidak lumrah, sehingga kenapa kok tetap ada berkecambah di dalam ruangan? Itu kadang-kadang hanya untuk ngakali supaya tanamannya cepat berkecambah saja. Kalau Retno saya tugaskan untuk membuat, Retno dalam waktu 4 hari ini saya minta kecambahmu setorkan ke saya, tingginya sudah 10 cm. Apa yang mau Retno lakukan? Semprot auksin? Gak berhasil. Gelapkan saja. Bikin media persemaian dengan menggunakan tray semai, semprot dengan air lembab, masukkan di bawah meja, bawah bawah dipan, tempat tidur. Dia akan cepat sekali berkecambah. Kenapa? Auksinnya tidak rusak. Kalau auksinnya tidak rusak, maka batang akan cepat tumbuh. Auksin tidak rusak, batang cepat tumbuh, tapi ada tetapinya. Apakah Retno hanya mau kecambahnya cepat tumbuh saja, tapi tumbuhnya tidak normal? Kan tidak. Ya, kan tidak. Jadi itu trik Bu Yulita dulu pernah membuat trik seperti itu ya. Ada pelatihan yang mengharuskan dalam waktu 5 hari ini kecambahnya sudah tingginya sudah 10 sampai 15 cm, sehingga bisa diperlakukan, ada yang dipangkas, ada yang dipindah ke medium hidroponik dan sebagainya. Wah, ini diakali saja ini. Bu Yulita mengecambahkan kangkung dan saya letakkan di bawah meja gitu. Benar, 2 hari saja sudah berkecambah dan 3 hari sudah mulai panjang. Kalau orang yang paham dengan perkecambahan, dengan karakter fisiologi, sudah bisa menebak
dosen saya sudah langsung bilang, ini mesti dikecambahkan di tempat gelap ya. Kok tahu Pak? Ini batangnya lembek. Artinya apa? Tidak diikuti dengan pertumbuhan atau diferensiasi parenkim membentuk kolenkim gitu ya. Tidak kaku, tidak rigid, tidak segar. Jadi lunak sekali. Dinding selnya kan tipis. Pertumbuhan kecambah yang etiolasi itu dinding selnya tipis. Tidak mengalami penebalan, layaknya ada jaringan penguat ya. Maksud saya di sini adalah tidak diikuti dengan pembentukan jaringan penguat atau diferensiasi selulernya. Apakah sudah menjawab, Retno? Iya Bu, sudah Bu. Ya jangan etiolasi ya, jangan mau etiolasi. Kita tumbuhkan secara normal saja gitu. Tapi ada tetapinya, Retno. Bagaimana dengan biji-bijian yang fotoplastik negatif? Bagaimana Bu? Berarti ya nanti minusnya tidak bisa dan tidak bisa cepat dengan tumbuh gitu. Dia perlu disemaikan lebih dahulu gitu ya Bu, berarti. Apa itu fotoplastik negatif? Sudah pernah dengar? Biji-bijian itu tidak semuanya fotoplastik positif ya. Ada biji-bijian yang tidak suka adanya cahaya. Ya. Beberapa tumbuhan, Bu Yulita tidak hafal, mohon maaf. Beberapa biji tumbuhan itu tidak bisa dikecambahkan dalam kondisi terang karena dia fotoplastik negatif. Misalnya ya, spesies A. Spesies A ini adalah spesies yang menurut penelitian dia adalah biji yang fotoplastik negatif. Saya kecambahkan di 2 tempat, sama-sama medianya kapas basah. Yang satu di tempat terang, yang satu di tempat gelap. Dalam waktu 2 hari, maka yang di tempat gelap ini sudah berkecambah, sedangkan yang di tempat terang belum. Ditunggu sampai 1 minggu, yang di tempat terang pun tidak berkecambah, karena secara alamiahnya dia memerlukan kondisi gelap untuk berkecambah. Hanya untuk berkecambah ya, jadi itu keunikan yang ada di alam. Hanya untuk berkecambah, begitu dia sudah semai, sudah memunculkan daunnya, hipokotil dan epikotilnya ya, dia kemudian harus kena cahaya ya, karena begitu ada daun, daunnya tidak akan segera berfungsi kalau dia tidak terkena cahaya matahari. Dia tidak bisa berfotosintesis. Jadi kasuistis yang pertanyaan Retno tadi bisa banyak hal, aspek yang mana dulu? Aspek karena etiolasi itu tidak cahaya itu merusak auksin sehingga batangnya tumbuh cepat, atau memang karakter bijinya adalah karakter biji yang fotoplastik negatif. 80% lebih itu yang pernah saya pelajari itu hampir semua biji itu fotoplastik, artinya butuh cahaya. Butuh cahaya matahari. Tapi banyak yang tidak. Yang netral juga banyak ya, yang netral mau gelap mau terang asalkan lembab oke gitu. Jadi ada karakter biji yang untuk berkecambahnya tidak sekedar butuh media yang basah, tetapi juga peka terhadap cahaya matahari. Nah, siapa yang menangkap? Ini kan ada lagi nih. Yang menangkap adanya cahaya pada biji yang mau berkecambah ya adalah itu tadi, ada auksin itu tadi. Ya. Rangsangannya berupa cahaya. Sebagian cahaya itu mengaktifkan hormon-hormon auksin untuk berkecambah. Giberelin juga ya, pada perkecambahan nanti minggu depan kita bicara giberelin nanti lebih banyak lagi. Itu stimulasi itu sangat banyak. Dan kita kesusahan mau mengklaim, oh ini akibat giberelin, oh ini akibat auksin, ini akibat sitokinin. Kita susah, kecuali kita harus menguji dengan analisis molekuler. Kita petakan, kita buat profil ketika biji sedang berkecambah, kita lihat di kromatografi. Hormon yang dominan apa? Ketika kecambah belum tumbuh, ketika sedang muncul akar saja, ketika sudah berkecambah 2 cm, itu kita profilkan itu nanti kita akan bisa melihat
orang di negara-negara yang sudah maju itu sampai bisa mengatakan bahwa hormon perkecaman adalah gibberellin ya karena membuat profil seperti itu. Ya, jadi karakter biji macam-macam. Yang jelas kita tidak ingin biji berkecambah secara etiolasi begitu saja. Etiolasi itu hanya indah sesaat, tetapi dia akan mudah rapuh dan mudah patah batangnya. Pertanyaannya lumrah atau tidak? Ya jelas tidak lumrah. Ya, jelas tidak lumrah itu. Masih ada yang bertanya tentang auksin? Bu, saya izin bertanya. Boleh, silakan. Tadi kan apa itu yang dari biji-bijian direndam auksin itu jadi tanpa apa tuh hasil buahnya itu tanpa biji nggih, Bu? Oh ya, ya. Nah, itu kan kalau yang setahu yang saya baca, kalau buah yang tanpa biji itu kan kondisinya triploid. Nah, kok bisa direndam dengan auksin jadi yang awalnya diploid jadi triploid? Ya. Udah itu? Ya, terima kasih Raffi. Tadi kayaknya ada miss ya. Yang saya ceritakan tadi bijinya bukan direndam. Bijinya tidak direndam dengan auksin. Tetapi bunganya, serbuk sari dari bunga yang masih kuncup itu dipangkas. Ketika bunga akan menyerbuk itu kan yang diandalkan adalah putik dan serbuk sari masak bersamaan dan dia akan menyerbuk dengan sendirinya. Begitu ada penyerbukan, apalagi itu dalam satu bunga yang kompatibel gitu ya, kompatibel satu spesies, satu individu lagi. Masaknya bareng ya sudah, terjadilah perkawinan. Begitu serbuk sari menempel pada putik, maka akan diikuti dengan pembuahan. Inti generatif membuahi sel telur, inti generatif kedua membuahi inti kandung lembaga sekunder. Terbentuklah endosperm, cadangan makanan. Embrio dan cadangan makanan ada di dalam bakal buah. Otomatis ovariumnya akan mengembang karena terjadi pembuahan. Biasanya biji itu masak terlebih dahulu, ya, diikuti dengan perkembangan ovarium yang secara pelan-pelan. Sehingga pada waktunya itu buah itu sudah berukuran besar dan embrio juga di dalam biji juga akan berkembang secara sempurna. Ya, tinggal menunggu dorman dan sebagainya, tinggal menunggu dia jatuh dari buahnya, terlepas dari buahnya, kering dan berkecambah lagi. Maka apabila kita punya bunga yang sudah siap untuk melakukan penyerbukan, serbuk sarinya kita hilangkan. Serbuk sarinya kita hilangkan, kita pangkas. Bagaimana caranya, Bu? Ya seperti pruning itu, tangkai putih, tangkai kepala sarinya kita pegang, tangkai sari, tangkai sarinya kita pegang dengan pinset, kemudian kita pangkas pakai gunting atau pisau yang tajam. Jangan sampai putiknya rusak. Jadi kita membuka paksa bunga yang masih kuncup untuk kita pangkas kepala sarinya. Semua. Kita sisakan putiknya saja. Lalu apa yang dilakukan? Putiknya setiap hari kita tetesi dengan larutan auksin. Tetes berapa ppm ya lupa itu, 10 sampai 50 kalau tidak salah. Tetes sampai kira-kira perkembangan buah itu kalau tidak salah selama 1 minggu ya, itu penyerbukan dan pembuahan itu sudah berlangsung. Dah begitu 1 minggu kita hentikan penetesan auksinnya, kemudian kita bungkus dengan plastik supaya putiknya tidak gugur. Nah, seperti itu, supaya tidak rusak. Dalam waktu 2 pekan ke depan sampai 1 bulan itu buah sudah besar, bakal buahnya sudah besar. Ya, tentu saja jika bunganya tidak gugur ya, kan penelitian seperti itu tingkat kegagalannya tinggi ya. Kita megang bunganya tidak hati-hati memegangnya, kemudian gampang patah.
Kalau yang patah putiknya ya sudah selesai, kegagalan tingkat tinggi itu. Jadi kita menjaga supaya bunga itu yang hilang hanya kepala sarinya, putiknya jangan, apalagi reseptakel atau ovariumnya. Itu terbentuknya buah partenokarpi, menghilangkan serbuk sari, dan diduga serbuk sari itu mengandung auksin. Buktinya apa? Buktinya buahnya berkembang, berarti ada pembentangan buah di sana, pembentangan sel yang ada pada bakal buah. Tetapi tidak diikuti dengan perkembangan ovulum, ya sudah, ovulumnya kosong, tidak ada biji sama sekali. Makanya tadi cabenya kosong, ya, tidak ada bijinya. Cabai nggak ada bijinya nggak asik ya, nggak bisa buat sambal ya, nggak enak. Bagaimana Bu dengan beberapa buah yang triploid? Karena beberapa buah tanpa biji itu bukan hasil dari penyerbukan yang dihilangkan serbuk sarinya. Iya, tidak semua buah partenokarpi itu akibat dari pemangkasan serbuk sari atau kepala sari. Ada juga yang hasil dari rekayasa atau pemulihan tanaman, yaitu persilangan pada tanaman yang triploid. Tanaman-tanaman yang triploid itu bunganya memang disemprot dengan kolkisin seperti itu, sehingga mengakibatkan apa ya? Saya belum mempelajari ya, mohon maaf. Saya belum mempelajari tentang mekanisme kerja kolkisin terhadap pembentukan buah-buah triploid seperti semangka dan sebagainya. Semangka tanpa biji itu kalau sampai yang diperjualbelikan itu adalah hasil suatu persilangan, ya, sudah persilangan. Kalau penelitian di skala laboratorium menggunakan kolkisin. Tapi kalau yang persilangan itu benar-benar menyilangkan bunga dengan ploidi yang berbeda sehingga didapatkan triploid. Bu Yulita tidak menjelaskan lebih jauh ya, bukan ranahnya. Itu Raffi. Oh, okay, Bu, terima kasih. Berarti saya tadi miss. Ya, miss ya, ada miss ya. Oh, ya Bu, saya ingin sekalian mengkonfirmasi buat tugasnya. Ini kan yang Bu Yulita itu kan dari auksin sampai giberelin. Auksin, sitokin, giberelin, ya? Iya. Nah, betul. Itu tugasnya untuk per kelompok satu apa dibahas tiga-tiganya, Bu? Satu kelompok satu. Oh, oke. Okay, Bu. Nanti berarti saya bagi ya, Bu, nanti per kelompoknya ya, Bu. Iya. Saya kemarin juga lupa mau mengingatkan itu. Saya sudah memberi daftar peserta fitohormon belum ya? Sudah, Bu. Kalau yang di pembagian kelompoknya sudah. Yang di gitu. kontrak kuliah yang pertama-tama sudah dibagi. Sudah dibagi, kemudian kita dapat yang 13 mahasiswa. Ya. Ada kemudian yang total kan 6 kelompok. Total berapa kelompok? 16 mahasiswa. Kelompok. Yang Bu Yulita 3 kelompok, Bu Endang 3 kelompok. Oh gitu, 3 kelompok. Nah, satu kelompok mengerjakan auksin, satu kelompok mengerjakan giberelin, satu kelompok mengerjakan sitokinin. Gitu aja. Ya. Tersun, Bu. Ya, sama-sama. Sudah deal ya berarti ya. Yeah. Silakan saya berikan kebebasan kalau kalian menemukan peran auksin seperti tadi pada jambu bol, boleh. Penelitian-penelitian in vivo ya. Berarti pada tanaman perkebunan atau hortikultur. Kalau ada yang suka dengan penelitian kajian fitohormon di penggunaan fitohormon pada kultur jaringan boleh, karena auksin juga bekerja pada induksi perakaran ya. Pada beberapa tunas dan pembentukan kalus itu juga memerlukan adanya auksin. Silakan. Masih ada yang akan ditanyakan? Kurang satu siapa ini yang belum absen ini? Oh Desi, berarti Desi belum selesai ya? Saya sudah join Ibu. Oh sudah join? Iya Ibu. Desi bisa absen? Sudah kadaluarsa Ibu. Oh sudah, out of date. Iya. Oke, iya masih bisa. Selama masih perkuliahan saya masih bisa membuat. Matur nuwun Bu. Oh ya, sama-sama.
Saya tunggu, masih ada waktu sebentar sebelum saya tutup. Banyak ya peran dari auksin, tidak mungkin satu persatu saking banyaknya, terutama terkait dengan mekanisme itu sangat banyak. Jadi ya tentang mengubah ekspresi gen pada buah-buah yang pada tanaman yang diberikan auksin secara eksogen itu kan juga kajian yang sangat menarik. Jadi tahapnya sampai molekuler gitu. Nanti waktunya enggak selesai gitu ya. Masih ada kajian tentang auksin, mungkin saya sisipkan ya, mungkin akan saya sisipkan besok sebelum kita bicara gibberellin ya. Semoga masih ada waktu. Jadi yang kita bicarakan 2 hari ini adalah auksin-auksin yang secara alamiah dan sintetisnya itu berdasarkan penemuan pada tumbuhan. Ya. Nanti saya akan menyampaikan juga masih ada satu bab tentang auksin ini, bahwa sejumlah mikroba itu ternyata juga menghasilkan auksin. Ya. Bu Yulita lupa setengah mati ya menyiapkan itu tadi ya. Jadi minggu depan sajalah daripada saya mengarang cerita gitu ya. Nanti kita akan mempelajari bagaimana sebuah mikroba yang uniseluler, tetapi dia menghasilkan auksin. Gitu. Terus untuk apa? Mungkin dari mahasiswa yang ada di sini ada yang mempelajari tentang mikroba, dan mikroba itu kaya dengan zat tumbuh. Ya. Itu yang akan kita diskusikan insya Allah minggu depan ya. Semoga Bu Yulita tidak lupa juga bahwa banyak pertumbuhan itu yang bukan semata-mata disebabkan oleh auksin endogen, gitu ya. Bukan semata-mata dihasilkan oleh hormon yang ada di dalam tubuhnya, tetapi kadang-kadang justru ada campur tangan resosfer, ada organisme-organisme yang ada di sekitar perakaran, zona perakaran. Itu yang dikembangkan oleh teman-teman di lab mikrobiologi, juga Pak Anto, PGPR, Bu Susiana itu kan mengembangkan PGPR seperti itu. Beliau-beliau sangat interest dengan penggunaan mikroba seperti itu ya, bioteknologinya sampai ke sana, bagus. Hanya saja mekanismenya yang kadang-kadang beliau-beliau masih kebingungan, ya sama, Bu Yulita tidak mengenal mikroba seperti apa, hanya mengenal mekanisme kerja auksin, tapi kita nanti akan menggabungkan ilmu yang harus dipelajari. Apa yang terjadi pada perakaran. Ya, nanti kaitannya masih dengan auksin memacu perakaran. Ya, baiklah, jika sudah tidak ada pertanyaan, mungkin sudah cukup sore ya. Kita cukupkan ya materi kita hari ini tentang auksin. 2 hari ini kita bicara auksin, mulai dari penemuan, mulai dari sejarah penemuannya, sehingga membuat kita sampai sekarang menjadi melek ilmu, ternyata berkecambah seperti itu. Ya, ternyata tanaman tidak usah digelapkan saja, hanya ternaungi oleh pohon yang besar saja juga sudah menunjukkan tropisme gitu ya. Dan yang tolong mahasiswa pelajari dan kuasai bahwa hormon itu bekerja sebagai chemical messenger yang akan menyampaikan pesan, yang menangkap sinyal-sinyalnya itu kemudian menanggapi rangsangan itu adalah semacam stimulan gitu ya. Auksin itu menjadi stimulan, menangkap stimulan kemudian menyampaikan kepada si tanaman ke dalam intinya, kemudian inti sel akan bekerja merespon, ekspresikan sejumlah protein. Ada protein tumbuh,
untuk pembelahan sel itu membutuhkan enzim yang pembelahan sel sangat banyak, CDK dan sebagainya. Ya. Terus yang kedua, tolong pelajari, jangan lupa bahwa teori membentangnya sebuah sel sebelum dia membelah. Sebelum membelah itu sel itu akan membentang terlebih dahulu, dan disitulah peran auksin yang utama. Justru yang utama itu di pembentangan sel. Sebelum dia bekerja yang lain-lain ya, karena saking banyaknya ternyata auksin itu, saking banyaknya pertumbuhan, perkembangan, juga yang belum bisa saya sampaikan secara detail tadi pada akar adventif, karena tanpa ada auksin pun akar adventif juga terbentuk ya, berarti ada auksin endogen di sana yang bekerja. Hanya saja pemberian auksin eksogen itu menambah stimulasinya menjadi lebih tinggi dan akar yang terbentuk juga menjadi lebih banyak. Itu beberapa juga harapannya apa yang sudah Bu Rita sampaikan hari ini bisa menambah wawasan. Kalian bisa merancang, saya juga akan membuat buah partenokarpi misalnya ya. Coba saya mau buat terong partenokarpi gitu. Tidak sekedar menghasilkan buah tanpa biji, tapi kemudian kalian akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Apa positif negatifnya buah partenokarpi seperti itu. Satu sisi semangka yang tanpa biji enak ya. Saya membayangkan jambu tanpa biji tadi enak sekali karena saya senang. Mungkin kan enggak mangga tanpa biji. Enak banget. Durian tanpa biji, enak banget itu. Memungkinkan atau tidak? Ya, kalau prinsipnya hanya menghilangkan serbuk sari atau kepala sari ya harusnya semua bisa, hanya saja efektif atau tidak begitu ya, efektif atau tidak. Yang kedua, kalian juga harus memikirkan apa sih kelebihan ada biji gitu ya. Apa sih kelebihan biji-biji pada tanaman itu? Bayangkan kalau cabai tanpa biji, ya nggak pedes gitu ya. Yang hobi pedes tentu saja ini sangat tidak mendukung ini buah partenokarpi pada cabai. Seperti itu. Dan yang kedua, dampak samping side effect itu kadang-kadang membuat buah-buah tanpa biji itu tidak manis, ya, tidak manis. Jadi ada distribusi glukosa pada daerah plasenta yang menghubungkan antara biji dengan jaringan di tengahnya, mesokarpiumnya itu namanya plasenta atau tali bijinya, dan itu sangat manis ya, sangat manis. Kalian bisa membuktikan itu ketika buah-buah, dibandingkan saja saya sering mendapatkan blewah itu tuh yang sangat manis karena memang plasentanya banyak. Ada orang yang mengkonsumsi pepaya masak itu tidak dibersihkan plasentanya yang mengikat biji-bijinya itu karena memang yang sangat manis di sana. Jadi semua teknologi itu bisa ada positif negatifnya. Yang ketiga, poin ketiga adalah kalau hormon itu bisa mengatur pertumbuhan, bisa mengatur atau meregulasi ya, mengatur itu meregulasi, memodifikasi pertumbuhan bahkan. Saya kepingin tanamannya menjadi pendek, bercabang banyak. Saya tidak perlu melakukan pemuliaan yang lain. Saya cukup memangkas atau memodifikasi hormon yang ada di sana saja. Apalagi kalau yang berkecimpung di kajian kultur jaringan, unik sekali karena hormon itu sangat nyata, sangat mudah diamati perannya itu ketika miniatur tanamannya itu di dalam botol kultur. Memodifikasi pertumbuhan itu loh. Tidak punya batang, semuanya hanya daun saja. Itu akibat adanya perlakuan kombinasi hormon seperti itu. Kita tidak menyentuh potong-memotong DNA atau cloning dan sebagainya, sisip menyisip, tetapi hanya memodifikasi medium saja. Kita bisa memiliki atau menghasilkan tanaman-tanaman yang sesuai ya dengan keinginan kita. Para ahli bonsai itu juga menguasai hormon, menguasai fisiologinya, mana yang harus dipangkas, tidak sekedar keunikan atau seni, tetapi daerah mana yang harus dihilangkan karena
harus tahu distribusi nutrisi atau hormon yang ada di sana. Oke, itu saja yang bisa Bu Yurita sampaikan. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ada informasi bahwa Kulon sudah bisa diakses, ya, sudah diakses. Saya sepertinya juga sudah memasukkan materi. Nanti kalau Bu Yurita belum memasukkan mengunggah materi di sana, tolong Bu Yurita diingatkan ya. Sepertinya yang kuliah pendahuluan sudah saya masukkan ke sana. Baik Ibu. Oke, bisa diakses. Baik Bu, terima kasih.